Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Panjirsan SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 3, NIM 210001254570, program studi pendidikan agama Islam LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8 SMP Negeri 2 Wauni Selatan dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Sekian perkenalan dari saya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum siap, gerak, berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Silakan kita kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Loyo sekali. Coba semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Begitu dong semangatnya. Jangan sudah belum sarapan. Sudah sarapan? Sudah. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Anggi Fitrianingsi, Yasran Pak Novianti. Tidak ada suaranya. Said Zakir Alhamid, Hadir Pak. Sahrini Karim, Andika Sulaiman, Hadir Pak. Sakina Nadila Putri, Hadir Pak. Atika, Hadir Pak. Riki Pratama, Hadir Pak. Ana Lestari, Hadir Pak. Ipa Itrayana, Hadir Pak. Nur Jihan, Hadir Pak. Zulfiana, Hadir Pak. Cinta Aspitasari, Hadir Pak. Helvi, Hadir Pak. Jahira. Hadir Pak. Baiklah, anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk menyanyikan sholawat kepada Nabi. Oke, 1, 2, 3. Habibillah.
umat Islam harus kita sering-sering mengucapkan sholawat kepada Nabi. Oke, baiklah, materi hari ini mengenai amanah dan jujur. Ada yang bisa jelaskan sedikit apa itu amanah? Ada? Apa itu amanah? Amanah adalah ketertiban belaka yang dititipkan kepada seseorang. Kemudian jujur, ada yang bisa jelaskan sedikit? Saya. Ya, silakan. Jujur adalah perkataan benar dan sesuai kenyataan, melawan dari sifat jujur. Perkataan benar sesuai dengan kenyataan. Bagus sekali. Jadi karena kalian semua sudah sedikit memahami, oke? Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian amanah dan jujur. Selanjutnya menyebutkan dalil tentang amanah dan jujur. Dan yang ketiga menjelaskan dampak positif dari bersikap amanah dan jujur. Dan yang terakhir mengamalkan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena posisinya sudah bagus, posisi duduknya, jadi saya membagi menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok 1 ketuanya siapa? Ketua kelompoknya? Ya, Noval. Terus kelompok 2 ketua kelompoknya siapa? Siapa yang ditunjuk? Ayo. Tiga. Siapa? Afrika Balkis. Kemudian kelompok 3 siapa ketuanya? Anggi Fitrianingsi. Dan kelompok 4 Alifa Indrayana. Oke, dari masing-masing kelompok silakan dan kalian memperhatikan materi yang akan saya sampaikan tentang menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Baik, perlu diketahui bahwa kata amanah berasal dari bahasa Arab, yakni amanah, ya'man, amin, yang berarti aman, tidak takut atau dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Menurut istilah, kata amanah memiliki 2 arti, yakni yang pertama berarti tanggung jawab manusia kepada Allah SWT, dan yang kedua berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesamanya. Jadi tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab kepada sesama manusia. Jadi definisi perilaku amanah adalah sikap atau perilaku seseorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan kepercayaan, tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, ciri-ciri orang yang amanah: pertama, dia adil dan jujur, kemudian menepati janji dan menjaga kepercayaan. Bentuk-bentuk amanah. Yang pertama tadi amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amanah terhadap diri sendiri, dan amanah terhadap orang lain. Ketika kita diberikan amanah kepada orang lain dan amanah yang diberikan itu harus kita pertanggungjawabkan, kita jaga dengan baik-baik. Karena kalau tidak, maka orang lain tidak akan lagi percaya kepada kita. Seperti itu. Jadi harus kita jaga itu. Oke, selanjutnya menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Rasulullah SAW itu senantiasa menjaga amanah dalam menjalani hidupnya, sehingga karena dia selalu menjaga amanah sejak dia masih kecil sampai diutus menjadi seorang nabi, dengan melekatnya sikap amanah itu kepada dirinya sehingga dia diberi julukan Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Seperti itu.
Jadi untuk mengamalkan sikap amanah terdapat beberapa nilai kebaikan yang dapat ditiru dan dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti rajin beribadah. Kemudian setia kepada janji. Maksudnya ketika kita berjanji, maka kita harus menepatinya. Kemudian setia terhadap kebenaran. Jadi yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan yang salah itu benar dan yang benar kita salahkan, seperti itu. Jadi kita harus setia terhadap kebenaran. Ketika itu benar, maka kita katakan benar. Kemudian teguh kepada pendirian. Jadi pendiriannya itu kita harus tetap tidak berubah-ubah. Jangan kita jadi orang yang pelin-pelan. Hari ini bilang A, besok bilang B. Seperti itu. Jadi kita harus memiliki keteguhan dalam pendirian kita. Oke, hikmah perilaku amanah. Apa hikmahnya? Bisa sebutkan? Satu. Apa? Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi kalau kita amanah, kita dapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, kita terhindar dari keburukan dan fitnah. Selanjutnya yang ketiga, kita mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak. Jadi kita dianggap orang yang baik. Karena faktanya memang seperti itu. Kita orang yang baik, kita bisa menjaga amanah. Selanjutnya yang keempat, hidup kita akan lebih tenang dan diterima oleh semua pihak. Jadi contoh perilaku amanah bisa disebutkan? Dua. Yang ketiga? Jadi menjaga rahasia teman, mengembalikan barang yang dipinjam tepat waktu, kemudian melaksanakan tugas sesuai instruksi. Yang selanjutnya pengertian jujur. Jadi jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi kesesuaian sikap kita dan apa yang kita lakukan sebenarnya. Jadi kata kejujuran digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Jadi sikapnya itu bisa diketahui dari apa yang dia katakan dan kemudian apa yang dilakukannya. Oke, definisi jujur adalah sikap atau perilaku seseorang yang selalu berkata, berbuat, dan bersikap sesuai dengan kebenaran tanpa menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta. Jujur mencakup kejujuran dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Nah, ciri-ciri orang yang jujur, pertama, berkata sesuai kenyataan. Kedua, ketiga, ini penerapan kejujuran kepada Allah. Nah, kemudian penerapan kejujuran kepada diri sendiri. Selanjutnya, penerapan kejujuran di lingkungan keluarga dan penerapan kejujuran dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini dalil berperilaku jujur. Ada yang bisa baca? Siapa? Afika Balkis. Silakan baca. Nah, ini adalah tentang perilaku jujur. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berkata yang benar. Oke? Karena dari penjelasan sudah dari kalian banyak yang paham, sudah mengerti. Olehnya itu saya akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan di masing-masing kelompok. Nomor 1, nanti tulis nama kelompoknya dan anggota-anggotanya. Kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Oke, saya kasih waktu silakan kerja. Yang sudah nanti akan tampil, yang ketua kelompoknya akan presentasi dan hasil pekerjaannya
jenjang kelompoknya. Silakan nanti bisa maju di depan. Ini macam-macam. Nah, kalau sudah langsung pindah di aktivitas 2. Di aktivitas 2 silakan dibaca, kemudian dijawab. Ada 2 pertanyaannya. Isikan dulu, kemudian simpulkan. Boleh. Jadi kalau tampil sebentar, ada yang dampingi 1 orang, tak? Jadi 2 yang tampil. Jadi 1 pembicara, 1 pembisik. Siapa tahu ada yang kurang, mau ditambahkan. Kalian ini melawan. Oke, silakan. Kedua kelompoknya didampingi dengan yang mau dampingi. Silakan. Kelompok 3 yang sudah selesai. Kita kelompoknya yang tadi dengan ada yang mewakili. Maksudnya ada yang dampingi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Amanah kepada masyarakat seperti seseorang yang diminta untuk mengerjakan sesuatu sesuai perintah. Amanah kepada Allah SWT yaitu menjalankan perintah-perintah Allah seperti melaksanakan sholat lima waktu. Amanah kepada diri sendiri yaitu mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, tidak langsung saja jawabannya di aktivitas 2. Karena mereka memiliki sikap hidup. Baca soalnya dulu, baca soalnya. Ya. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa Demi dan Eni Sani mengembalikan uang 500 juta rupiah yang mereka gunakan? Karena mereka memiliki sikap hidup. Mereka mengetahui bahwa jika menemukan yang bukan barang mereka harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Apa faktor yang menyebabkan keduanya memilih mengembalikan uang itu daripada menyimpannya? Karena mereka memiliki kesadaran dan sikap jujur sehingga mereka mengembalikan uang tersebut. Oke, bertepuk tangan. Luar biasa. Bagus jawabannya di aktivitas 2 bagus. Oke. Inilah hasil presentasi kami. Jadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Selanjutnya kelompok yang sudah selesai. Ayo, selesai.
1. Kelompok 2. Belum. Ayo. Masa kalah sama kelompok 3. Makanya jangan terlalu banyak. Nanti saja sesuai yang bagus ini. Mereka kerjasamanya bagus kelompok 3. Semua saling mendukung. Nah, ini ada yang sudah. Oke. Kelompok 2 selanjutnya. Silakan. Ya, silakan. Tidak usah ragu-ragu dan tidak usah malu-malu. Oke. Ayo. Baca sesuai apa yang dikerjakan, yang ditahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Oke. Kelompok 2 tentang pengertian jujur. Jujur adalah perkataan yang benar dan sesuai dengan fakta. Berbuat sesuai perkataan. Contoh, tidak berbohong, tidak menipu, dan berkata benar. Kedua, bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa Mujeni dan Egy Sandi mengembalikan uang 500 juta yang mereka temukan? Silakan jawab. Ayo, baca saja yang sesuai jawaban kelompokmu. Mau salah, mau benar itu hasil dari kerjaan kalian. Ayo. Sudah bukan waktunya diskusi. Silakan baca. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Jujur, mengapa menjadi Egy Sandi mengembalikan uang 500 juta yang mereka temukan? Karena mereka mempunyai sifat jujur dan amanah. Ya, terus? Apa faktor yang menyebabkan keduanya mengembalikan uang itu dari para memilikinya? Karena memiliki kesadaran bahwa barang yang mereka temukan bukan milik mereka. Sudah. Oke, tepuk tangan lagi. Nah, ayo. Silakan. Iya, itulah. Itulah hasil dari diskusi kami. Lebih kurangnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, kelompok 1. Kelompok 1. Bentar. Jadi kita lagi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Contoh perilaku jujur. Berbicara sesuai dengan fakta, tidak menyontek saat ujian, jujur dalam berpenampilan.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami. Tentang pengertian amanah. Amanah adalah tanggung jawab sebagai makhluk Allah SWT, kepercayaan yang diberikan oleh manusia, tanggung jawab terhadap nikmat dan diri sendiri. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita itu? Mengapa begitu yang tadi saat ini mengembalikan uang 500 juta yang mereka terima? Karena mereka memiliki Apa? Baca saja. Baca yang ada. karena mereka masih memiliki hati jujur dan amanah. Terus? Apa faktor yang menyebabkan keduanya mengembalikan uang itu daripada memilikinya? Karena mereka berdua masih memiliki hati kejujuran, jadi mereka memilih untuk mengembalikan barang yang bukan milik mereka. Sudah. Oke, ayo tutup. Itulah tadi hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Tepuk tangan buat luar biasa tadi penampilan kelompok. Ada yang bagus, ada yang bagus sekali. Jadi dari apa yang kalian kerjakan, saya rasa kalian sudah pahami sebagian besar dari materi yang sudah disampaikan, yang sudah disampaikan tadi. Olehnya itu saya berikan kesempatan sebesar-besarnya untuk kalian apa yang mau ditanyakan terkait materi yang belum dipahami sebelumnya. Ada? Silakan bertanya. Ada yang bertanya? Yang belum dipahami tentang materi amanah dan jujur itu. Ada? Ada? Pasti ada. Seputar materi yang sudah dipelajari. Silakan masing-masing kelompok perwakilannya untuk mengajukan pertanyaan. Dan? Enggak? Kalau tidak ada, saya bertanya. Ada? Oke, saya tanya ulang. Jujur itu apa? Jujur dulu. Jujur itu apa? Berkata benar dan sesuai. Kalau amanah? Oh, berarti ya, berarti tanggung jawab. Ya, berarti kalian paham? Siapa yang bisa baca tadi ayatnya tentang kejujuran? Coba ulangi, siapa yang hafal? Ada yang hafal? Ada yang sudah hafal? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ada? Ada? Coba yang artinya siapa? Saya. Ayo baca. Jual. Artinya wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Bagus sekali. Jadi kata kuncinya ayat itu adalah bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi bisa disimpulkan bahwa pentingnya amanah dan jujur itu yang pertama, dia membangun kepercayaan. Yang kedua, dia menjadi modal utama kepemimpinan di masa mendatang. Itu menjadi modal utama untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis. Jadi ketika kita bisa jujur dan amanah, itu hubungan sosial itu akan berjalan dengan harmonis gitu. Kemudian dia menjadi jalan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Luar biasa. Tadi
yang disampaikan tadi yang sudah dibacakan bagus. Nah, perlu saya tekankan kembali bahwa contoh perilaku amanah atau jujur itu, kalau di sekolah itu mengerjakan ujian tanpa menyontek, kemudian mengembalikan barang yang dipinjam, kemudian berkata jujur saat melakukan kesalahan. Dan kalau di masyarakat yaitu tidak menyalahgunakan jabatan bagi yang punya jabatan dan menjaga titipan orang lain. Seperti itu. Nah, karena saya bersyukur sekali dari materi yang sudah disampaikan, saya bisa melihat bahwa anak-anak sekalian sudah paham 70% apa yang disampaikan. Oke, olehnya itu saya akan bertanya kepada kalian kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang kalian pahami pada pertemuan hari ini yang menjadi poin penting? Oke, apa? Silakan. Jos. Tentang bersikap jujur. 1. Apalagi? Tentang sikap amanah. Oke, apalagi? Pentingnya bertanggung jawab. Pentingnya bertanggung jawab. Siapa lagi? Menepati janji. Menepati janji. Siapa lagi? Ada? Nomor 1. Yang menjadi poin-poin penting yang kalian paham. Pentingnya jujur dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya jujur dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi? Banyak itu, banyak. Apa? Berkata sesuai dengan fakta. Berbicara sesuai dengan fakta. Selanjutnya ada lagi. Oke, pertanyaan kedua. Kesulitan apa saja yang kalian hadapi dalam diskusi kelompok tadi? Mulai dari kelompok apa? Kesulitan apa yang didapatkan tadi? Kurangnya kerjasama. Nah, kelompok 2 apa? Kesulitan yang dihadapi dalam memahami materi tadi? Tidak ada. Kelompok 1 tidak ada. Nah, pertanyaan terakhir, apa saja hal baru yang kalian ketahui tentang sikap amanah dan jujur? Hal baru apa yang kalian ketahui tentang sikap amanah dan jujur? Apa? Tidak. Tadi yang di aktivitas 2 ada yang sampai ini bahwa ada materinya itu. Buah dari kejujuran adalah ketika dia mengembalikan uang dari yang dia dapatkan 500 juta itu, apa yang dia dapatkan? Dia kemudian diangkat menjadi pegawai. Itu adalah hal baru yang kalian dapatkan, bahwa ternyata kita jujur itu kita tidak dapatkan langsung, tetapi kita tidak dapatkan sesuai apa yang kita misalkan. Kita berharap bahwa yang kita dapatkan uang itu mungkin kita akan diberikan uang juga sebagai imbalannya. Padahal tidak semuanya seperti itu. Dari buah kejujuran yang kita lakukan, maka kita dapatkan adalah pekerjaan, dan itu akan berlangsung selama-lamanya. Itu adalah hadiah dari kejujuran yang kita lakukan. Seperti itu. Oke? Paham semua? Oke, saya kira pertemuan kita untuk hari ini cukup, dan adapun materi yang kita akan pelajari, yang kita akan bahas di pertemuan berikutnya, yaitu tentang itulah materi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, dan saya ingin mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Siap, gerak, berdiri.
Ustaz.